Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini merupakan pertemuan perdana kita ya, secara daring, secara sinkronis di dalam mata kuliah pemrograman terstruktur ya. Bersama saya Rosian Ari, bisa panggil saya Pak Ari, seperti itu. Seperti yang kemarin sudah dikenalkan Pak Cucu ya, waktu kegiatan OSMARU kemarin ya, orientasi mahasiswa baru. Baik, hari ini kita masih perkenalan ya, masih katakanlah boleh dikatakan sebagai pengantar. Di pertemuan kemarin, meskipun secara offline, kemarin sudah saya minta kalian menyiapkan tools-nya atau perangkatnya ya, software-nya, ya RoboMind dan juga Python. Dan hari ini nanti kita belum masuk ke Python-nya, jadi nanti masih sebatas memotivasi kalian gitu ya, memprovokasi kalian supaya bisa tune in sepenuhnya di dalam mata kuliah ini dan menyukai pemrograman secara umum seperti itu. Dan di PTIK mata kuliah pemrograman ini mulai dikenalkan di semester 1 yaitu di mata kuliah ini. Harapannya nanti setelah Anda dapatkan mata kuliah ini, selesai mata kuliah ini, Anda kalau misalkan tertarik lebih dalam lagi ya, Anda mau interest di RPL, maka ini sebagai pondasi dasarnya gitu. Dan saya akui memang tidak semua mahasiswa PTIK itu suka pemrograman, terus terang ya. Dan saya yakin di kampus lain pun juga sama. Jadi ini nanti kalau boleh saya katakan nih seleksi alam gitu ya. Anda semuanya dapat ini dan nanti masalah suka tidaknya itu kan masing-masing person. Jadi saya tidak tidak sepenuhnya memaksa Anda suka dengan pemrograman gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah seleksi alam gitu. Dan barangkali Anda tidak suka programming tapi mungkin suka yang lainnya, suka multimedia atau mungkin jaringan, itu pilihan masing-masing ya. Sesuai dengan mata kuliahnya namanya ya, yaitu pemrograman struktur, maka nanti fokus kita adalah bagaimana supaya tujuannya adalah supaya kalian yaitu bisa mengcoding gitu ya, seperti itu ya, membuat program meskipun ya sederhana tapi paling tidak itu sebagai pondasi awal Anda di dalam belajar pemrograman ya, untuk nanti dilanjutkan ke tingkat advance seperti itu. Baik, nanti kita menggunakan bahasa pemrograman Python ya, dan nanti kapan kita mulai menggunakan Python, yaitu mungkin sekitar pertemuan ke-4 mungkin ya. Jadi 3 pertemuan awal ini kita masih main-main dulu ya, main-main dulu. Nanti kita menggunakan RoboMind ya, seperti yang sudah saya minta kalian menyiapkan kemarin ya. Itu nanti tujuannya adalah Anda paling tidak sudah punya basic di dalam struktur logika pemrograman gitu, dengan menggunakan RoboMind itu. Meskipun sifatnya agak semi game ya, tapi itu terbukti efektif untuk bisa membuat mahasiswa dan mungkin siswa sekolah mungkin ya, SMA itu beberapa ada yang pakai itu juga, itu bisa memahami konsep dalam pemrograman gitu. Nah, baru nanti setelah itu kita masuk ke Python-nya ya. Dan nanti untuk mata kuliah ini selain nanti kita tatap muka seperti ini ya, daring menggunakan Google Meeting, nanti juga untuk sesi praktikum terutama nanti sifatnya adalah offline, jadi asinkronus ya. Itu nanti lewat Spada, nanti saya upload lembar kerjanya atau KPD ya kalau sekolah dulu ya namanya, KPD atau job sheet gitu, nanti di situ terus nanti Anda upload ke Spada atau nanti sesuai dengan apa yang saya arahkan ya. Terus kemudian
saya minta juga meskipun nanti untuk pengumpulan tugasnya itu nanti menggunakan Spada itu, saya juga minta kalian menyiapkan akun GitHub ya, Mas dan Mbak ya. Akun GitHub itu nanti tujuannya adalah, mulai dari sekarang, mulai dari semester 1, saya minta kalian untuk menyiapkan portofolio, gitu ya. Portofolio Anda itu nanti tujuannya adalah, mem-publish project-project yang Anda telah kerjakan dari tugas-tugas yang nanti, saya berikan, seperti itu, ya. Itu manfaatnya apa? Manfaatnya itu banyak, apalagi sekarang, banyak dipakai oleh ini ya, apa itu, instansi-instansi atau korporasi yang mereka membuka rekrutmen, terutama rekrutmen itu software developer ya, itu tidak sekedar hanya menggunakan ijazah ya, karena ijazah itu kan tidak menunjukkan kompetensi kan ya, tapi hanya sekedar status saja kan sebenarnya bahwa itu sudah lulus, tapi kompetensinya kan belum belum bisa terukur gitu. Maka salah satu yang sering dipakai oleh perusahaan itu untuk merekrut itu adalah melihat portofolionya. Portofolio dari, calon yang mau direkrut itu gitu. Nah, salah satunya adalah menggunakan GitHub itu. Ya, jadi nanti Anda gunakan GitHub itu untuk mem-push atau mem-publish project-project yang sudah Anda kerjakan. Mungkin nanti tidak hanya mata kuliah ini, tapi mungkin di mata kuliah lainnya juga kalau misalkan dosen meminta itu, Anda bisa pakai akun GitHub yang sudah Anda buat itu. Seperti itu ya, Mas dan Mbak ya. Terus nanti untuk GitHub-nya nanti saya harapkan bisa di pertemuan ini ya. Tadi di kelas B sudah saya minta itu dan, sekaligus berlatih untuk mengupload atau mem-push, file-file project yang, dari soal-soal latihannya nanti, gitu ya. Baik, kemudian yang perlu saya sampaikan juga, mohon nanti ketika mau join di meeting ini, Anda pakai akun student ya. Karena nanti kalau nggak pakai student, nanti saya harus ini meng-admit itu. Jadi harus meng-approve dulu untuk bisa join. Karena itu nanti kalau saya pas ngajar itu nanti bisa ganggu ya, harus bolak-balik gitu. Sehingga nanti saya harapkan kalian begitu mau masuk ke meeting pakai akun yang student aja ya. Oke. Baik, saya siapkan dulu slide-nya ya. Oke, terlihat ya, PPT-nya ya? Oke, kelihatan? Terlihat, Pak. Oke. Ya, jadi untuk mata kuliah ini secara umum, bertujuan untuk melatih mahasiswa itu supaya bisa berpikir logis ya, sebagaimana komputer itu berpikir, seperti itu, ya. Jadi, meskipun komputer itu dia benda mati ya, mesin, tapi, dia diciptakan, dengan menggunakan teknologi sekarang, maka komputer itu kita bisa latih untuk bisa berpikir, seperti itu. Dan, bagi seorang programmer ya, calon seorang programmer itu harus bisa memahami cara berpikirnya komputer. Maka nanti pertama yang nanti akan Anda, pelajari adalah supaya bisa merangkai langkah-langkah ya atau prosedur sebagaimana, eee, hanya komputer itu berpikir. Itu yang nanti akan, pertama kali yang akan Anda dapatkan di mata kuliah ini. Nah, kemudian kalau mahasiswa sudah bisa, berpikir sebagaimana komputer berpikir, nanti kalian diharapkan bisa membuat program gitu ya, dari logic-logic, basic logic itu Anda bisa rangkai menjadi sebuah program, dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, secara terstruktur. Nah, nanti kita akan menggunakan bahasa Python ya, karena bahasa Python itu adalah bahasa yang,
menurut saya sangat mudah digunakan, terutama bagi yang pemula, ya, yang newbie di dalam belajar bahasa pemrograman, gitu. Apalagi sekarang Python adalah salah satu bahasa yang juga populer ya, bersaing ketat dengan Java itu. Kalau biasanya Java itu dulu-dulu sebagai bahasa pemrograman yang paling populer, sekarang baru bersaing ketat dengan Python dalam hal kepopulerannya, seperti itu. Kemudian mengapa sih atau mengapa komputer pemrograman itu penting gitu, apalagi bagi Anda di yang kuliah di jurusan informatika atau komputer gitu ya. Untuk menjawab itu, saya akan berikan sebuah contoh ini, contoh kasus. Misalkan saya minta untuk menghitung nilai berapa nih? 3 faktorial, Pak. Oke, 3 faktorial. Kalau misalkan saya minta kalian menghitung 3 faktorial itu, bisa langsung cepat nggak hasilnya, dapatnya? Kalau sederhana bisa, Pak. Iya, Bisa, berapa? bisa. Berapa? 6, oke ya. Saya yakin semuanya mahasiswa menjawab sama, 6 gitu ya, dalam hitungan detik, nggak perlu sampai 1 menit gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalkan kasusnya sama, menghitung faktorial, tapi saya tingkatkan kompleksitasnya. Saya minta menghitung 10 faktorial. Bisa nggak Anda gunakan tanpa menggunakan alat hitung ya? Pakai manual itu, orek-orekan gitu. Bisa nggak? Anda nggak harus jawab hasilnya, cuma saya tanya, bisa nggak? Bisa tapi lama. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa gitu ya. Bisa tapinya ya. Ya, Oke, bisa tapi apa? Enggak lama. Butuh waktu, Pak. Lama. Waktu. Oke, lama. Oke ya. Yang kedua? Sulit. Nah, sulit itu nanti akibatnya apa? Sulit itu nanti bisa berefek apa? Sama, lama. Lama, oke. Selain lama, selain waktu. Selain Hasilnya belum tentu akurat. Oke, hasilnya ada potensi Salah ya. Oke, Ya. berarti dari dari sisi keakuratan gitu ya, keakuratan. Dan kalaupun misalkan satu kelas ini saya minta menghitung itu secara manual semuanya, mungkin semuanya dapat hasilnya, tapi beberapa mungkin ada yang salah gitu ya, ada yang berbeda gitu. Artinya dari sisi keakuratan dia berpotensi tidak akurat ya, dan dari sisi waktu dia time consuming gitu kan, membutuhkan banyak waktu gitu. Ya, meskipun ini problemnya sama-sama menghitung faktorial, tapi kompleksitasnya dia ini lebih besar gitu ya. Apalagi yang ini. Apalagi yang ini gitu. Apalagi yang ini. Artinya di sini manusia punya keterbatasan ya. Ketika dia diminta atau melakukan perhitungan secara manual, dia punya keterbatasan, kita akui itu. Maka di sini kita butuh alat yang lebih canggih gitu ya, lebih cepat gitu kan. Oke, ada kalkulator gitu ya. Oke, kalkulator bisa juga. Tapi apakah kalkulator bisa menyelesaikan kasus yang ini? Yang terakhir ini? Juga belum tentu, tidak semua kalkulator bisa. Artinya kalkulator pun juga ada keterbatasan gitu ya. Maka sekarang kita ingin pakai alat yang lebih advance lagi, lebih canggih lagi, yaitu komputer gitu ya. Cuma masalahnya adalah seperti tadi saya katakan bahwa komputer itu dia benda mati gitu ya, mesin aja. Ya, benda mati dan mesin. Nah, bagaimana caranya komputer itu bisa membantu kita untuk menghitung ini? Maka kan di situ kita harus sama seperti manusia yang tadinya belum bisa apa-apa, anak kecil itu, supaya dia bisa berjalan, dia bisa berkata kan harus diajari ya. Oke kan? Nah, berarti di sini komputer juga harus diajari dulu nih, jadi harus diajari step-stepnya untuk menyelesaikan ini tuh bagaimana. Nah, untuk
bisa itu ngajari komputer itu, maka kita butuh bahasa gitu kan, bahasa pemrograman gitu. Intinya seperti itu. Ya, maka di sini mengapa kita butuh bahasa butuh pemrograman komputer ya? Karena kita ingin supaya komputer itu bisa membantu pekerjaan kita dalam hal komputasi yang kompleks. Ya, dengan cara apa? Dengan itu tadi, dengan ngajari itu menggunakan bahasa pemrograman. Gitu. Intinya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini kemarin sudah ya. Kemarin saya minta Anda siapkan ini RoboMind dan juga Python ya. Dan sebenarnya untuk Python ini nanti tidak hanya ini, tapi bisa banyak ya. Ini saya sengaja pilih karena memang yang paling simpel saja. Yang lain itu juga ada sih. Cuma dari beberapa yang saya lihat itu kayaknya kebanyakan agak ini ya, agak ribet gitulah, katakan seperti itu. Nanti kalau Anda lihat, nanti Anda bisa search di sini ya dengan kata kunci Python IDE. IDE itu adalah Integrated Development Environment. Ini tools ya atau software yang intinya adalah kita bisa menggunakan software itu untuk membuat program menggunakan Python gitu. Ini ada banyak kalau Anda googling, ada PyCharm, ada Visual Studio Code dan sebagainya, ini banyak. Cuma dari beberapa ini yang saya rasa paling simple, tidak harus install ribet itu ya tadi, yang Python IDE yang dari Python-nya langsung ya, dari sumbernya langsung, pabriknya langsung. Gitu. Oke. Terus kemudian ini kemarin sudah ya, artinya Anda sudah familiar dengan ini. Presensi nanti di OJW, kemudian nanti untuk teori saya usahakan bisa ketemu langsung seperti ini menggunakan Google Meeting sesuai jamnya. Terus kemudian untuk yang asinkronus, maksudnya yang mungkin untuk praktikum untuk kita praktikum itu nanti kita gunakan Spada ya, dengan Spada, dengan petunjuk praktikum yang ada di Spada. Terus kemudian untuk presensi itu nanti saya buka setiap hari Senin dari jam 7:30 sampai jam 21 malam gitu ya. Itu sengaja saya buat range yang lama supaya nanti mahasiswa bisa memanfaatkan range waktu yang lama ini untuk presensi, karena beberapa pengalaman kemarin kalau saya set seperti halnya jam kuliah itu banyak yang belum bisa presensi ya, karena ya mungkin ada banyak hal ya kan, ada mungkin pas waktu jam presensi OJW-nya down atau koneksinya putus gitu kan. Maka ini saya buat longgar saja dari jam 7:30, ini 7:30 ya, karena jam yang kelas B tadi ya, 7:30 sampai jam 21 malam, seperti itu. Nah ini tolong nanti dimanfaatkan, nanti kalau lebih dari itu berarti ya dianggap nggak presensi gitu aja ya. Ini kan memang sudah saya longgarkan. Jadi kalau masih belum bisa presensi ya berarti saya anggap tidak bisa presensi gitu. Itu ya. Oke, tadi ini sudah GitHub, dan untuk WA Group nanti boleh Anda tanya seputar, kalau misalkan Anda belum jelas, Anda bisa tanyakan di WA Group itu, dan nanti ada info-info kuliah, dan nanti saya posting di situ juga. Gitu. Ya. Terus kemudian sebelum kita masuk ke RoboMind, di sini saya coba tunjukkan contoh contoh program ya yang barangkali nanti bisa memotivasi Anda ini, membuat Anda tertarik. Ini salah satu contoh program yang dibuat mahasiswa kakak Anda ya, kakak kelas dulu, kakak tingkat Anda nih dulu. Proyeknya itu ini. Ini musiknya sederhana tapi bisa dikembangkan lebih menarik lagi ya. Oke. Ini adalah, kelihatan enggak nih tampilannya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Iya. Oke. Jadi ini adalah sebuah program yang dibuat menggunakan Python. Nanti sifatnya bisa interaktif dengan user ya. Jadi di sini skenario-nya atau gameplay-nya gitu, ibaratnya ini kita anggap game aja ya. Ini adalah nanti komputer
akan memilih acak sebuah bilangan dari 0 sampai dengan 100, simpan dalam memori si komputer itu. Nah, nanti si user itu diminta untuk menebak, ya itu bilangannya berapa nanti dengan melalui beberapa pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan tebakannya nanti dia lebih tinggi daripada bilangan yang sudah dipilih komputer itu, maka nanti komputer akan mengkonfirmasi, oh ini bilangannya tebakannya terlalu tinggi. Nah, tapi kalau misalkan kurang, maka nanti munculnya tebakannya terlalu kecil atau terlalu rendah, misalkan seperti itu ya. Kita lihat ya. Oke, ini komputer sudah milih pilihan acak, kita mencoba untuk menebaknya nih. Oke, misalkan 60 misalkan ya. Oke, terlalu besar, berarti terlalu tinggi nih. Berarti saya turunkan ya. 50. Oh, terlalu besar lagi, saya turunkan lagi. 40. Oh, terlalu kecil nih. Oke, berarti ini saya naikkan 40. Oh, terlalu kecil. Oke, saya naikkan lagi 45. Oke, 45. Gitu ya. Itu berarti bilangan yang tadi tersimpan dalam memori komputer adalah 45. Gitu. Dan ini bisa dikembangkan. Misalkan ini kan belum ada scoringnya ya. Nanti kita bisa kembangkan ya. Misalkan nanti kalau si user itu berhasil menebak dalam berapa kali tebakan, misalkan kurang dari ini kan berapa kali nebak nih? 5 ya. Misalkan kurang dari 3 nanti skornya berapa gitu ya. Kalau 3 sampai berapa? Misalkan 5 kali nebak nanti skornya berapa? Kalau lebih dari misalkan lebih dari 5, itu skornya berapa, seperti itu bisa dikembangkan seperti itu gitu. Nah, ini dibuat menggunakan Python gitu. Terus kemudian contoh lagi yang lainnya, bentar. Tapi ini dulu dibuat menggunakan Pascal. Tapi nah dulu sebelum pakai Python dulu saya pernah mengajarkan Pascal juga. Oke, ini contohnya. Ini kalau ini kebalik ya. Ini komputer mencoba menebak bilangan yang Anda pilih gitu. Jadi kebalikannya tadi. Kalau tadi kan si user diminta menebak. Nah, ini nanti komputer menebak bilangan yang Anda pilih gitu. Oke. Nah, ini saya butuh relawan nih. Relawan boleh cowok, boleh cewek. Siapa ini? Siapa? Nggak ada? Mas Aldri ya? Boleh, Pak. Oke, Mas Aldri ya. Oke, Mas Aldri pilih bilangan dari 0 sampai dengan 127, Mas. Dalam hati, Mas ya. Oke. Sudah ya? Ya. Oke. Sudah. Oke. Ini kuncinya adalah Anda nggak boleh bohong ya. Ya. Oke. Dan jangan Boleh, ya, siap. Oke ya. Oke, bilangan yang Anda pilih tadi ada di sini enggak? Ada. Ada ya? Benar ya? Ya, benar. Oke. Ini? Nggak ada. Benar ya? Oke. Iya, benar. Oke, ini? Nggak ada. Nggak ada lagi. Ini? Nggak ada. Nggak ada. Ini? Ada. Ada ya? Ini? Iya, ada. Ada. Lagi? Bentar, Pak. Tadi itu yang sebelumnya nggak ada. Aduh. Mohon maaf. Tadi rada nge-lag, Pak. Mohon maaf nih. Oke. Suaranya ya. Lagi. Aduh, mohon maaf, Pak. Jadi ulang lagi deh. Ya, Maaf. Okay. Ya. Ini ada? Pelan-pelan. Oke. Ada. Ada ya. Ini sudah saya urutkan ya. Urutannya kalau ada di urutan kan gampang. Oke. Ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke.
Ada. Ada. Oke. Tidak ada. Tidak ada. Satu lagi. Ada. Ada ya? Yakin ya? Mm-mm. Oke, bismillah. Ya. Komputer mencoba menebaknya. Dan jawabannya adalah 69. Wah, betul sekali, Pak. Keren. Oke, ya. Baik, Oke, terima satu kasih, Pak. lagi yang ya, yang cewek mungkin. Cewek kan biasanya susah ditebak kan ini jalan pikirannya nih. Mungkin komputer susah nih nebaknya. Oke, yang cewek satu, siapa ini? Mbak Viola ya. Oke, silakan Mbak Iya, Viola. Pak. Ya, bilangan 0 sampai 127 ya. Iya. Oke, Ada, ya. Pak. Ada ya. Ini. Nggak ada, Pak. Benar? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, ini. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini. Nggak ada. Nggak ada ya. Ini. Ada, Pak. Ada? Ada. Ada, oke. Ini. Ada nggak? Ada, Pak. Ada, benar? Ya, Kok ada. kayaknya ragu-ragu gitu. Ada, benar. Oke, satu lagi. Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, Nggak ada. bismillah. Oke. Dan jawabannya adalah 70? Iya, benar. Oke. Berarti sama dengan cowok ya. Berarti pikiran wanita juga bisa ditebak dengan mudah. Oke. Nah, itu contoh berikutnya lagi ya. Itu dulu dibuat menggunakan bahasa Pascal gitu ya. Nah, ini pakai programnya pakai ini. Nah, ini nanti bisa dikembangkan lagi. Ini kan cuma tadi kan dari 0 sampai 127. Nah, itu nanti bisa dikembangkan misalkan sampai 511 gitu ya, atau 1000 sampai ribuan itu, 1023 dan sebagainya. Itu bisa dikembangkan. Cuma ya nanti agak modifikasi programnya ini gitu. Ya. Jadi intinya dari dua contoh tadi kita bisa memprogram apapun terhadap komputer itu ya. Kita bisa menyuruh komputer itu, kita bisa ngajari komputer itu dengan apapun permasalahan komputasi apapun ya, itu it's okay, nggak ada masalah ya, bisa. Dan itu nanti Anda akan dapatkan di mata kuliah ini sebagai fondasi Anda belajar pemrograman komputer. Dan kemudian nanti tadi di kelas B ada yang tanya, Pak, apakah nanti selain Python juga akan diajarkan bahasa yang lainnya juga gitu? Iya, nanti kalau kebetulan untuk mata kuliah ini kan nanti Python saja nih, karena untuk sekedar mengenalkan tentang bahasa pemrograman ya. Nanti di semester 3 nanti ada Java juga, nanti ada pemrograman web juga menggunakan PHP, dan nanti sampai dengan ada pemrograman Android juga ada gitu. Jadi tidak hanya Python saja gitu. Dan tidak banyak-banyak bahasa pemrograman yang nanti akan Anda pelajari. Kalau terlalu banyak nanti malah bingung. Jadi kalau Anda sudah punya basic menguasai konsep pemrograman, itu Anda mau pakai bahasa pemrograman apapun tidak ada masalah gitu. Ya. Tinggal nanti kan masalah adaptasi saja kan. Yang jelas kuncinya atau konsepnya itu Anda sudah pegang dulu gitu. Ya. Tergantung nanti, mungkin saat ini Python yang booming, Java yang booming, tapi suatu saat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan bahasa apa lagi nanti yang booming, nah, maka Anda tinggal adaptasi saja. Kalau konsepnya kan udah dipegang kan, udah punya dulu, tinggal nanti adaptasi saja di bahasa pemrograman yang baru gitu. Gitu ya. Oke, terus berikutnya saya masuk ke ini ya. Jadi saya sudah tunjukkan contohnya. Nah, sekarang kita
masuk ke RoboMind sekarang ya. Nah, sekarang kita sudah mulai belajar coding nih, cuma kita belum masuk ke Python. Ini hanya sekedar, tadi saya katakan ini hanya untuk melatih Anda untuk berpikir secara logis ya, sebagaimana komputer itu berpikir. Kemarin sudah diinstal ya RoboMind-nya ya. Nanti Anda bisa, kalau sudah Anda bisa langsung praktek nanti di sini. Ini tampilannya, tampilan RoboMind-nya. Intinya adalah kita nanti diminta untuk membuat instruksi atau mengetikkan perintah-perintah, sekumpulan perintah. Ya nanti kita ketikkan di sini nih, di kotak ini ya, di sebelah kiri ini. Yang tujuannya adalah kalau nanti perintah itu nanti dieksekusi atau di-run, itu nanti akan menyuruh si robot ini untuk melakukan aktivitas tertentu ya atau aksi tertentu gitu. Ya. Nah, nanti di sini ada beberapa perintah yang kita bisa berikan pada si robot. Ada forward, ada backward, ada left, right, not dan sebagainya. Ya. Misalkan contohnya ya, kita minta si robot untuk bergerak maju gitu ya. Kita berikan perintah. Kelihatan tulisannya nih, kecil nih. Banyak ini nggak bisa dibesarkan apa fontnya kayaknya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke ya. Forward 1. Oke ya. Ini terus nanti kita run pakai ini. Oke, maka nanti si robot dia bergerak maju ya satu kotak seperti itu. Nah, ini kita bisa rangkai. Misalkan nanti kita suruh lagi forward 2. Ini tombol reset ini nanti untuk mengembalikan si robot ke posisi semula gitu ya. Oke, kita reset dulu. Nah, ini kita rangkai nih forward 1 dilanjutkan dengan forward 2. Kira-kira apa yang terjadi? Si robot ngapain nih dia? Maju 3 kotak. Maju 1, kemudian maju 2 lagi, berarti maju 3 kotak ya. Oke. Oke, forward 1 ini, forward 1 lagi, terus 1 lagi. Oke, 3. Nah, terus kita bisa rangkai lagi nih di sini. Misalkan itu kan dia bentur tembok ya. Ini kita bisa belokkan ke arah kanan misalkan. Right gitu ya. Oke. Oke, seperti ini, maju 3, terus hadap kanan. Nah, seperti itu. Gitu. Terus nanti kita forward lagi sampai 3 misalkan. Oke, 1. Kemudian ini 1, 2, kanan, forward 3, 1, 2, 3, stop. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk gerakannya. Nanti Anda bisa pakai forward untuk maju, backward untuk mundur ya. Kemudian left tadi sudah, left tadi untuk belok hadap kiri ya. Right ke hadap kanan. North itu berarti dia bergerak ke utara. Utara itu berarti ke atas ya. Ke utaranya mapnya gitu. Seperti apa? Peta-peta secara umum kan kalau utara kan ke atas tuh. Ke utara berarti ke atas. Kemudian south itu ke bawah, turun ke bawah. East ke kanan ya, ke timur. Peta kan ke kanan ya. Kemudian west ke kiri, seperti itu, kiri dari peta. Ya, n itu nanti dia bisa diganti dengan bilangan berapapun. Ya, maju. Yang penting dia n-nya adalah bilangan bulat positif ya, tidak boleh koma-koma gitu atau negatif. Ya. Dan bisa juga Anda tambahkan ini. Kalau tadi kan gerakannya maju mundurnya. Nah, ini bisa aktivitasnya bisa kita suruh untuk mengecat ini, mengeluarkan cat putih, cat hitam, dan stop painting ya. Kita coba ya. Misalkan di sini saya minta si robot untuk pertama kali suruh keluarin kuas putihnya, ya, cat putihnya, paint white seperti itu. Kemudian terakhir disuruh untuk memasukkan kembali apa itu kuasnya ya. Oke, pertama paint white, maka dia akan mengeluarkan kuas putih, cat putih. Nah, seperti ini, kemudian maju 1, kemudian 1, 2,
Run right, terus forward 3. Oke, stop painting. Nah, dia masukkan lagi kuasnya, seperti itu. Ya. Oke, terus bisa yang hitam juga ya, hitam paint black. Terus kemudian dia bisa grab. Grabnya itu dia nanti bisa pick up itu berarti dia mengambil sesuatu, objek, dan put down, dia meletakkan kembali. Objek yang diambil nanti dia namanya beacon ya. Beacon itu yang ini, yang hijau-hijau kayak cendol ini. Nah, ini bisa pakai pick up. Untuk meletakkan pakai put down. Nah, untuk RoboMind yang terbaru itu ini ada satu lagi yaitu kalau nggak salah namanya eat up. Eat up itu dia dimakan, beaconnya dimakan, gitu ya. Kalau dimakan nanti dia nggak bisa di put down lagi gitu. Bedanya kalau pick up sama eat up, kalau pick up itu nanti dia bisa di put down, tapi kalau eat up itu dia dimakan, tidak bisa di put down karena sudah terlanjur dimakan, gitu. Terus kemudian ini ada flip coin. Flip coin itu untuk apa itu namanya? Kok di bola itu ya, toss itu ya, toss coin itu biasanya nanti untuk memilih secara random dari beberapa pilihan nanti, ya. Cuma nanti ini biasanya dipakai ketika nanti kita sudah masuk ke konsep percabangan atau nanti looping ya, gitu. Oke. Nah, nanti Anda bisa bisa berlatih ini di slide nomor 11, ini nanti ada latihan ya. Jadi misalkan nomor 1 ini Anda diminta untuk membuat kode program untuk menjalankan robot supaya dia bisa bergerak di sepanjang garis putih. Nah, nanti di sini Anda bisa lihat di map-nya. Ini kan posisi awalnya kan dia di sini nih. Nah, di sebelah kirinya ini ada garis putih. Anda diminta untuk membuat program supaya nanti si robot dia bisa bergerak di sepanjang garis putih ini sampai dia finish di sini. Nah, di sini. Nanti perintahnya ada rangkaian nanti di sini, gitu ya. Terus kemudian berikutnya latihan nomor 2, Anda diminta membuat kode program untuk memindahkan objek yang ada di pojok kanan atas, dipindahkan ke pojok kiri atas. Nah, nanti di pojok kanan atasnya ada beacon nih. Nah, ini Anda ambil rutenya sembarang ya, rutenya sembarang aja. Yang jelas nanti diambil, terus diletakkan di pojok kiri, atas di sini, gitu. Di project nomor 2, latihan nomor 2. Terus nomor 3, buat kode program untuk menyuruh si robot ini dia bisa membuat angka 8 menggunakan cat warna putih. Nah, nanti di sini Anda bisa buat nanti di sini. Di mana mungkin misalkan di sini ya, Anda bikin angka 8 nanti di sini. 8 gitu. Nah, seperti ini. Atau di mana letaknya? Pakai cat putih. Gitu ya. Berarti nanti ada 3 latihan. Masing-masing nanti Anda coba save ya dengan nama file yang berbeda. Kemudian nanti Anda coba push ke GitHub sebagai latihan Anda untuk supaya familiar menggunakan GitHub itu. Gitu. Untuk upload ke GitHub nanti bisa 2 cara, bisa upload manual menggunakan situsnya GitHub itu, atau Anda bisa menggunakan tools namanya GitHub Desktop. GitHub Desktop itu nanti Anda bisa unduh ya di situ, di situsnya GitHub itu. Itu kayaknya lebih enak menggunakan GitHub Desktop. Tinggal klik tombol aja, klik tombol push gitu, nanti otomatis file yang ada di komputer Anda terpublish atau terupload ke GitHub-nya, seperti itu. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Mas Dakwan ya, Azmi. Iya, Pak. Ya. Permisi, itu kira-kira Python-nya itu kepake hingga nanti ke user interface nggak misalnya? Kalau untuk di PTIK tidak sampai ke sana Mas. Jadi untuk itu Python tuh hanya nanti dipakai di semester 1 dan semester 2. Nanti semester 2 ini akan dipakai di algoritma ya. Di pembahasan algoritma nanti masih tetap pakai Python. Seperti itu. Okay. Terima kasih, jadi Pak. Jadi tidak sampai ke user interface. Ya. Nanti untuk user interface nanti
apa namanya, nanti ada mata kuliah sendiri. Nanti kalau web nanti ada desain web gitu ya. Itu nanti akan membahas tentang UI UX-nya. Terus nanti juga ada pemrograman visual gitu. Itu saya nggak tahu kemarin terakhir menggunakan apa ya kemarin ya? VB atau apa ya itu ya? VB itu sampai user interface-nya. Kemudian Java itu juga nanti juga tidak sampai user interface. User interface mungkin nanti di Android-nya ya. Kalau Java itu kemarin Java itu hanya untuk untuk menanamkan konsep PBO saja, OOP saja. Gitu. Gitu Mas Asmi ya. Saya panggil Asmi aja ya. Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Yang mau ditanyakan. Mas, ini ada 2 ya. Mas Aldri, silakan Mas. Baik Pak, kalau Ya. untuk GitHub ya Pak, membuat emailnya mending menggunakan email student aja ya Pak? Kalau misalkan Anda belum pernah bikin, ya pakai student aja nggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya sudah pernah punya, tidak menggunakan email student, boleh pakai yang sudah dibuat saja, nggak apa-apa, nggak usah bikin lagi gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Tadi siapa lagi? Satu lagi tadi. Yang raise hand tadi. Pertanyaannya sama Pak tadi. Oh, sudah. Oke, ya, ya. Ya. Silakan, ada lagi? Ada yang pernah dari SMK? Yang pernah belajar pemrograman sebelumnya? Saya, Pak. Siapa ya? Mbak Galo? Ya, Oh ya, Mbak Galo? SMK mana, Mbak? SMK 1 Ponorogo. Oh, Ponorogo. Pernah belajar apa dulu? Dulu itu belajar pemrograman PBO juga pernah, terus kayak bahasa PBO menggunakan apa? Menggunakan Java? Pakai NetBeans itu loh, Pak. Oh, NetBeans, oke. Ya. Sudah sejauh mana menggunakan Java-nya? Sampai Belajarnya? udah ini sih buat web, tapi belum di online kan. Oh gitu, oke. Ya, ya, ya. Oke, nanti bisa diperdalam lagi nanti di PTIK nanti ya Mbak ya, Mbak Galuh ya. Selain Iya, Mbak Pak. Galuh, ada lagi? Cuma satu aja? Sebelum yang lainnya belum pernah sama sekali, benar-benar newbie ya? Oke, ya. Oke, ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti mulai hari ini Anda sudah bisa mulai coding gitu kan ya. Nanti kalau Anda sudah bisa membuat yang ini tadi, yang Roboman itu berarti Anda sudah bisa coding gitu kan. Gampang toh itu? Ya kan? Artinya itu sudah hari ini mulai sekarang Anda sudah jadi programmer itu statusnya. Yang tadinya nggak bisa sama sekali coding ya, sekarang dari kegiatan ini nanti dengan mengerjakan 3 latihan nanti, itu Anda sudah jadi programmer gitu kan. Udah naik statusnya gitu. Jadi programmer. Ya. Baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ya, silakan nanti berarti nanti ada yang harus Anda lakukan. Berarti saya coba share lagi ya untuk hari ini ya. Di Spada sudah saya tuliskan kegiatan hari ini nanti. Oke. Kegiatan hari ini adalah membuat akun GitHub di sini di github.com. Kemudian untuk memudahkan itu saya sarankan Anda pakai GitHub Desktop ya untuk nanti untuk mempush atau mengupload project-projectnya ke GitHub-nya. Kemudian nanti Anda kerjakan yang latihan tadi, 3 latihan tadi, yang ini tadi. Nanti ini sudah saya share ini di sini di Di Spada sudah saya share ya. Ini ya di sini. Di slide nomor 11 itu nanti ada
Ini latihannya 3. Anda silakan kerjakan masing-masing, nanti Anda simpan filenya sendiri-sendiri ya. File sendiri-sendiri, terus nanti Anda push ke GitHub menggunakan GitHub desktop itu. Itu. Oke, itu kegiatan hari ini ya. Silakan. Sebelum saya tutup, ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Sudah jelas nggih semua ya? Oke, kalau udah jelas saya kira cukup ya untuk hari ini. Silakan Anda kerjakan dan semoga semuanya lancar ya dan diberikan kemudahan. Saya sebagai pengampu mohon maaf jika ada yang salah ya atau ada yang kurang, dan semoga senantiasa dalam kesehatan ya semuanya ya selama pandemi ini. Oke, saya kira itu dari saya, kurang bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.